Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Ya, kata orang ya, secara etimologis Islam tu kata orang bererti damai ya. Islam tu bererti damai. Sedangkan rahmatan lil alamin bererti kasih sayang bagi semesta alam. Ya, aku begitu menarik untuk bercerita tentang rahmatan lil alamin. Dia seperti ada energi kasih sayang yang begitu mendalam sekali ya. Maka yang dimaksudkan dengan Islam ya, rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam ni ya. Ya, ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru ya. Ya, sudah kuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan telah banyak kata orang dibentangkan, dipaparkan dalam sejarah Islam ya. Baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Jadi secara etimologis Islam berarti damai. Islam itu damai ya. Sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam ya. Jadi kasih sayang dari semesta alam. Jadi begitu rapat kita ya. Jadi maka yang dimaksudkan dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat ya, mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam ya, itu dia. Jadi rahmatan lil alamin adalah istilah Quran dan istilah kata orang sudah terdapat dalam Al-Quran, iaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Jadi rahmatan lil alamin ya, itu dia. Jadi ayat tersebut ya menegaskan bahawa kalau Islam dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatang rahmat ya, baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam ya. Jadi rahmat adalah kurniaan dalam ajaran agama ya, berbagi kata orang menjadi dua. Jadi rahmat dalam konteks Rahman dan rahmat dalam konteks Rahim. Menarik ya kan? Jadi rahmat dalam konteks Rahman adalah bersifat amma, kuliah, syak ya, meliputi segala hal sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmatanannya ya. Jadi rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah kata orang kasih sayang. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka Rahman dan Rahim Allah akan turunkan semuanya. Dengan demikian berlakunya hukum sunatullah ya, sunatullah baik muslim maupun non-muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmanan makanya mereka akan mendapat kata orang mereka ni kata orang kedapatan mereka orang Islam, tetapi tidak melakukan ikhtiar kata orang kerahmanan itu Rahman ya, daripada perkataan Rahman. Jadi kerahmanan tu tu kasih sayang itu. Jadi terkandung dalam istilah kerahmanannya itu. Maka mereka tidak akan mendapat hasilnya. Dengan kata lain, kurnia Rahman itu berlakunya hukum kompetitif. Misalnya orang Islam tidak melakukan kegiatan ekonomi misalnya, maka mereka tak boleh dan tak akan menjadi makmur, sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah non-muslim, maka mereka akan mendapat kemakmuran secara ekonomi. Kerana dalam hal ini mereka mendapat sifat kerahmanan Allah yang berlaku universal, amma kuliah syak. Jadi gini ya, makanya kita kan sering diperingatkan kita berzikir seperti ya Rahman ya Rahim. Itu memang kaitannya kuat dengan alam semesta ya. Ya, dia ada sifat kasih sayang, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, itu dia.
Jadi sedangkan hak atas syurga adalah pada sifat rahimnya Allah SWT, maka yang mendapat kata orang kerahiman ini adalah seorang mukmin. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahawa rahmatan lil alamin adalah bersatunya kurniaan Allah yang terlingkup di dalam kerahiman dan kerahmanan Allah, ya. Ya, faham ya, benar-benar ya, kita jarang menyebut perkataan. Kita biasa sebut Rahman, ya Rahim. Ini zat dalam kerahiman dan kerahmanan Allah, ya, yang terkandung ini, ya. Jadi maknanya rahmanan, Rahman, Rahim. Jadi dicantumkan begitu kuat menjadi itu zat, ya, kerahiman dan kerahmanan Allah. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, maka timbulnya konteks rahmatan lil alamin. Islam tengah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial dan humanitas dalam segi teologis Islam. Jadi memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh kata orang setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-Muslim memeluk agama Islam, ya. Ya, itu dia. Begitulah halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi namun dalam konteks kehidupan sosial Islam ni, sungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar ataupun pilar-pilarnya saja yang menerjemahkan kata orangnya secara detail dan komprehensif, tergantung dan kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keragaman, ya, kata orang lokalitas, nilai dan sejarah dan yang dimiliki lah. Jadi gini, ya, entitas Islam sebagai rahmat, ya, rahmat lil alamin. Kita sering disebut, mudah-mudahan kita dapat rahmat, rahmat dari ilahi, sering kita sebut, ya. Jadi rahmat lil alamin ni mengakui, ya, kata orang mengakui kerana Islam memandang kata orang sebagai sunatullah, iaitu fungsi pengujian Allah yang manusia fakta sosial dan rekayasa sosial, ya. Jadi kemajuan umat Islam, umat manusia, ya. Jadi gini, ya, sebagai sunatullah telah banyak diabadikan dalam Al-Quran, ya. Jadi di antaranya firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang bermaksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah mencipta langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar, kata orang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya, jadi demikianlah yang nak aku sampaikan tentang sifat rahmatan lil alamin, ya, yang sering kita terdengar. Apakah arti rahmatan lil alamin yang penuh dengan kasih sayang, ya? Ya, itu dia. Ya, rumusannya secara etimologis, Islam bererti damai, ya. Islam bererti damai, sedangkan rahmatan lil alamin bererti kasih sayang bagi semesta alam. Terima kasih atas waktu anda, ya, menonton videoku hingga selesai. Kita jumpa di lain kali. Bye. Love you.